Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah fonologi dengan judul Introduction Fonologi bersama saya Nur Haryanti. Saya Nanda Adelia Humaira. Saya Randi Wardana. Saya Suliani Ramanda. Baik, presentasinya akan kami mulai. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. Yaitu phoneme as a category. As a category, a phoneme encompasses a set of sounds with similar characteristics in the given linguistic context. This categorization is used to group sounds based on their function and distribution in a language. Nah, di sini saya akan membahas tentang fonem sebagai kategori. Nah, yang pertama yaitu pengertian fonem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fonem itu adalah unit terkecil dari suara atau bunyi dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata dan juga sebagai mengambil peran penting dalam fonologi linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Nah, fonem sebagai kategori ini adalah fonem itu mencangkup kumpulan bunyi dengan karakteristik yang sama di dalam konteks linguistik tertentu. Nah, kategori ini digunakan untuk mengelompokkan bunyi berdasarkan fungsi dan juga distribusinya di dalam suatu bahasa. Nah, di sini fonem as kategori dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori by function atau kategori berdasarkan fungsi. Nah, kategori berdasarkan fungsi ini, fonem itu dibagi berdasarkan perannya dalam membedakan makna. Yang pertama ada bunyi vokal. Nah, bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa aliran udara di saluran vokal kita. Contohnya kayak A, I, U, E, O. Nah, selanjutnya ada bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan dengan hambatan aliran udara. Contohnya kayak P, Q, ataupun T. Yang selanjutnya yaitu kategori by position atau kategori berdasarkan posisinya. Nah, fonem juga dapat dikategorikan berdasarkan posisi di dalam kata. Contohnya awal kata B dalam kata bola dan kata tengah P dalam kata lapang dan akhir kata K di dalam kata anak. Yang selanjutnya yaitu kategori by acoustic and articulatory properties atau kategori berdasarkan sifat akustik dan juga artikulasinya atau artikulatorisnya. Nah, fonem ini dibagi berdasarkan sifat fisik dan juga artikulasinya. Yang pertama sifat akustik berdasarkan frekuensi, intensitas dan juga durasi suara. Selanjutnya berdasarkan artikulasi ataupun artikulatorinya, yang mana berdasarkan bagaimana dan juga di mana bunyi itu dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Apriliani Ramanda akan melanjutkan presentasi dari saudari Nanda Adelia Humaira. Nah, di sini yaitu phonemes and allophones. As the categories, a phoneme can have variation of such allophones. Allophones are concrete realizations of a phoneme that do not change the meaning of words. Example in English, in top and stop are allophonic of the phoneme. Fonem dan allophone itu sebagai kategori fonem dapat memiliki variasi bunyi
yang disebut dengan alofon. Jadi alofon itu adalah realisasi konkret dari fonem yang tidak membedakan makna tone. Jadi alofon itu adalah realisasi konkret dari fonem yang tidak membedakan maknanya. Contohnya dalam bahasa Inggris, dalam katanya kalimat top, itu T-nya atau di bahasa kita tuh T, nah sedangkan bahasa Inggris itu T kalimatnya. Jadi dan stop, jadi itu suaranya lidahnya di langit-langit atas. T-nya itu adalah alofon dari fonemnya tersebut, yaitu variasi bunyi. Selanjutnya itu distribution of phonemes. Phonemes are categories based on their distribution in a language. Complementary distribution allows appear in different contexts. Example: K and K in certain language. Free variation often occur in the sound context without altering meaning. Nah, maksudnya di sini yaitu distribusi fonem. Yaitu fonem itu dikategorikan berdasarkan distribusinya dalam bahasa. Misalnya nih kayak distribusi complementary atau complementary distribution. Yaitu alofon itu muncul dalam konteks yang berbeda. Contohnya tuh kayak K. Kalau ini tuh agak K itu bertambah dengan H, jadi K. Sedangkan di salah satunya lagi yaitu K tanpa ada tambahan huruf dari H tersebut. Jadi itu dalam bahasa tertentunya. Selanjutnya yaitu distribution bebas atau free variation. Jadi alofon itu muncul dalam konteks yang sama tanpa mengubah maknanya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yaitu more features of allophonic variation. Allophonic variation refers to two different ways a single phoneme can be used in actual speech. Thus, this variation occur without changing the meaning of the word and are predictable based on the linguistic context of our environment. Below is a comprehensive explanation of allophonic variation, their types, cause, and significance. Nah, maksud dari penjelasan di atas yaitu tentang penyebab variasi alofon. Nah, alofon itu berapa faktor yang mempengaruhi variasi dari alofon di atas? Yaitu yang pertama itu konteksnya. Di atas yaitu menjelaskan tentang variasi alofon. Nah, variasi alofon itu merujuk pada berbagai cara dari sebuah fonem yang direalisasikan dalam ucapan tanpa mengubah makna katanya. Jadi variasi itu terjadi secara terprediksi berdasarkan konteks linguistik dan lingkungan bunyinya. Jadi berikut adalah penjelasan detail tentang variasi alofon ini. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang definisinya. Nah, definisi dari alofon itu adalah alofon itu adalah bentuk varian fonetik dari sebuah fonem yang muncul dalam konteks tertentu. Jadi meskipun fonemnya itu dasarnya itu tetap sama, tetapi itu realisasi permukaannya tuh atau cara bunyi yang dihasilkan itu ada perubahan kecil di bunyi tersebut. Contohnya tuh kayak dalam bahasa Inggris tuh kayak itu kan itu kayak agak didesiskan ya, karena kalau misalnya di uraian yang satu itu P-nya itu ada ketambahan huruf H, jadi agak didesiskan. Dan selanjutnya
yaitu characteristic of alphonic variation. Yang pertama itu predictable. The variation follows fixed phonological words based on the informant. Yang kedua itu non-contrastive. They do not lead to change in meaning. Yang ketiga, language specific. The rules governing alphonic variation vary from one language to another. Nah, maksud dari karakteristik variasi alofon di sini yaitu yang pertama itu terprediksi. Jadi variasi ini mengikuti aturan fonologis tertentu berdasarkan lingkungan bunyinya. Nah, yang kedua itu non-kontrastif, itu tidak kondusif atau tidak kontrastif, yaitu tidak menyebabkan perubahan makna kata tersebut. Lalu yang ketiga itu image spesifik, yaitu spesifik bahasa, yaitu aturan yang mengatur variasi alofon, tapi itu dia berbeda antar bahasanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Randi Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Irma, yaitu tentang cause of allophonic variation, yaitu tentang penyebab variasi alfonik. Variasi alfonik. Jadi dalam fonologi ada sebuah fonem satu bunyian ataupun bahasa dapat diucapkan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi variasi ini dengan cara yang berbeda-beda itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ini kita menyebutkan dalam sebuah bahasa Inggris itu dalam konteks allophonic itu ada cara yang berbeda-beda dan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama faktornya itu phonological context. Dari faktor fonologi, konteks fonologi. The position of the phoneme in a word or phrase is utilization. Kedudukan fonem dalam suatu kata atau bahasa mempengaruhi realisasinya. Jadi ada sini initial, medial, final. Nah, ini posisi awal, posisi medial, dan posisi akhir. Seperti contoh K. Jadi dalam huruf K yang nyebutnya adalah ada K. Jadi nyebut K ada K. K. Nah, gitu. Yang kedua, K-nya di tengah. Ini kan di awal. Yang kedua ini K-nya di tengah. Tidak disedot. Nah, jadi kayak bukan kayak K, tidak disedot. Spirit. Tidak disedot. Sky. Kalau di tengah, tapi kalau di awal disedot, ada angin keluar. Okay. Nah, tapi kalau di tengah kayaknya dia tidak disedot, tidak ada keluar angin kayak biasa ya sekali. Itu yang pertama di awal dan di tengah. Yang kedua, suara tetangga. Suara tetangga seperti N dalam bahasa Inggris ataupun dalam konteks allophone itu diucapkan seperti bunyi velar. Seperti contoh bing. Jadi itu yang kategori pertama. Yang kedua kategori articulation. Itu artikulasi. The influence of adjacent sound close minor adjustments. Penyanggul suara yang berdekatan menyebabkan sedikit penyesuaian. Dalam contoh cool, keren. Ini ada judulnya cool. Yang ketiga, gaya speech style of write. Gaya atau kecepatan bicara.
Faster or speed often. Ucapan yang lebih cepat atau santai seringkali menyederhanakan atau mengubah artikulasi fonem. Nah, jadi apa namanya itu cepat ataupun lambat itu bisa merubah artikulasi fonem. Seperti going to, pergi ke, menjadi going. Tuh. Yang D, fitur prosodic, fitur prosodic. Stress, intonation, stress dan intonasi, and emphasis can affect the realization of thought. Penekanan dapat mengaruhi realisasi bunyi. Nah, jadi dia faktor ini tuh ditekan. Seperti T, belok. Oke, selanjutnya. Ini tipe of allophonic variation, jenis variasi alphonik. Yang pertama, complementary distribution, distribusi pelengkap. Pertama, allophone occur in mutually exclusive environment and cannot replace each other. Allophone muncul dalam lingkungan yang saling eksklusif dan tidak dapat saling menggantikan. Example, contoh, T dalam bahasa Inggris T, ini disedot T, stop, stop, ini disedot. Yang kedua T ini, yang T nya di akhir itu apa ya? Dalam artinya sih dirilis. Cat. Yang B, jenis variasi alphonik itu variasi free variation, gratis. Variasi gratis. Allophones can occur in the same environment without change meaning. Jadi dapat muncul pada lingkungan yang sama tanpa mengubah makna. Dalam kata stop can be pronounced, dapat diucapkan sebagai PH. P. Ini ada angin yang keluar itu. Stop. Jadi P-nya itu yang di akhir itu ada angin yang keluar. Apa tadi artinya sebenarnya? Disedot. Tuh, stop. Jadi bukan kapat bibirnya. Yang terakhir variation. Posisi variasi. Variation based on the position of the phoneme in the word. Variasi berdasarkan kedudukan fonem dalam kata. I. In English, jelas, like. Yang ini I ini, seperti contoh nih, like sama bird. Yang di like yang pertama, like-nya kedengar, jelas, like. Yang kedua, bal itu like-nya dark, darknya gelap. Kenapa itu remang-remang, gelap, tidak lalu dinampakkan bal. Dan saya tutup untuk presentasi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya melanjutkan tentang phonological rules. Phonological rules are rules that describe sound patterns or changes that occur in certain environment. This rule explains the difference between the ideal form, phonemic expression, and the actual spoken form, phonetic representation.
representation. For example, a sun word can change into another sun depending on the sounds around it. Nah, aturan fonologis. Aturan fonologis adalah aturan yang menjelaskan pola ataupun perubahan bunyi yang terjadi di lingkaran tertentu. Aturan ini menjelaskan perbedaan antara bentuk ideal dari representasi fonemik dan bentuk lisan aktual representasi fonetik. Misalnya, bunyi adalah sebuah kata yang dapat berubah menjadi bunyi lain tergantung pada bunyi yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya seperti kata huruf X, Y, dan Z. Nah, artinya bunyi X itu bisa berubah menjadi Y ketika berada sebelum huruf Z. Contohnya atau contoh lain pada huruf N, M, P. Nah, bunyi N itu bisa berubah menjadi P sebelum kata P. Berarti contoh kalimatnya pada kata input. Nah, huruf N-nya itu berubah menjadi huruf M. The main function of phonological rules is to explain the difference between what we think or feel as the ideal form of the word, phonemic representation, and the way the word is actually pronounced in real situation, phonetic representation. Nah, fungsi utama dari aturan fonologis adalah untuk menjelaskan perbedaan antara apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan sebagai bentuk dari ideal sebuah kata, representasi fonemik, dan cara kata tersebut sebenarnya diucapkan dalam situasi nyata, yaitu representasi fonetik. Nah, phonological rules itu menjelaskan perubahan bunyi dalam bahasa dan pentingnya untuk memahami hubungan antara representasi fonemik dan pengucapan aktual. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya?